Oke, kembali lagi di bagian kedua. Di sini kita bakalan melanjutkan di bagian eh, nomor 5, membuat tabel migrasi produk ya. Nah, di sini di terminal ini sepertinya agak lama ya. Mungkin kita coba dengan cara lain ya. Kita menggunakan git ya. Masuk dulu ke bagian local disk ini C ya, ini sesuai dengan alamat projectnya, local disk C XMPP. Nah, kita masuk ke bagian htdocs ya, htdocs, baru pilih yang sesuai project ini ya. Kalau di atas ini e-cashier, ini project saya ya, e-cashier. Nah, selanjutnya dipilih e-cashier ini kali ya, e-cashier ya. Nah, ini karena ada gambar di sini ya, jadi takut salah buka. Nah, ini project saya, diklik, baru klik kanan. Nah, klik kanan, pastikan ada git bash. Kita pakai git bash biar lebih mudah dan lebih cepat untuk melakukan install Laravel dev nya ini, yang ini tadi, yang ini ya, karena dia anjir, dia susah dia untuk melakukannya. Coba kita kembali lagi ke bagian sini ya, kita copy aja lah, copy di sini ya, kita pastikan. Nah, ini kita biarkan aja ya, biarkan dia bekerja, nanti bakalan bekerja sendiri deh. Kita skip. Nah, tapi kita akan pantau pelan-pelan ya. Nah, yang di sini kita Ctrl C aja untuk mengetikkannya, biar kita lewat dari si gitnya aja ya. Tapi kalau memang mau lewat, kalau udah kelar, it's okay, no problem. Berarti tunggu saya. Nah, kita selanjutnya di bagian nomor 5 ini ya, kita lanjut ke bagian nomor 5, membuat migrasi table. Nah, pertama kali ya, ini kita lanjutkan. Ini kita kasih clear di layar. Oke. Nah, kalau untuk memigrasi, kita membiasakan lewat perintah ya, php artisan. Nah, ini semua aktivitas atau kita yang mau kita perintah lewat terminal ini, perintah kita ya, php artisan. Kalau mau membuat migrasi, kita awali dengan make. Nah, yang kedua, karena kita mau bikin migrasi, bahasa Inggrisnya migration ya. Nah, selanjutnya kita bikin create, ini ya, create ya, underscore. Nah, kita bikin products, ini underscore table. Nah, ya, php artisan make .2 migration, karena kita mau bikin migrasi ya. Nah, keyword kedua selanjutnya create underscore, ini nama table yang nanti, underscore ini nanti tujuannya apa. Nah, ya, enter. Nah, nanti datanya itu bakalan dibuatkan di sini. Nah, migrasi sudah berhasil dibuat, letaknya ada di sini nih ya. Nah, ini dia. Oke, sudah ada tersedia ID sama timestamp. Oke, kita lanjutkan di bagian sini, enter. Nah, kalau untuk membuat fieldnya, kita awali dengan objek si table ini. Ini sudah berubah jadi objek. Nah, ini. Nah, di sini kita bikin table. Pertama kali kita bikin string. String ini untuk menghasilkan varchar ya.
sini kita bikin name namanya. Nah, kalau untuk produk ini tabelnya apa yang bisa menjelaskan produk itu ya. Pertama kali tadi name, lanjut ke apa ya, kategori string. Nah, saya bikin kategori karena nanti produknya banyak, ada kategori untuk makanan, ada kategori untuk alat mandi. Nah, pasti nanti kategorikan nanti itu. Nah, selanjutnya kita bikin string apa ya, ini size atau ukurannya. Nah, ukurannya kecil atau sedang ya. Selanjutnya apa ya, table string kita bikin description, ini untuk sebagai keterangan aja. Nah, nanti kalau satu lagi ya, untuk harga ya kita bikin ya. Nah, di atas ini kita bikin harga kita bikin integer. Nah, ini nanti jadi ini ya, integer kolom 4 bit ini ya. Kita bikin titik koma, kita bikin di sini namanya price. Nanti setelah jadi nanti kita bikin untuk relasinya. Pelan-pelan kita bikin. Selanjutnya kita mau memigrasi migrasi kelas ini menjadi table ya, dengan perintah php spasi artisan migrate. Nah, ini ya, selalu kita awali dengan php artisan, nanti dilanjutkan dengan perintah lanjutnya. Sembari kita lihat, nah ini ya, kita lihat apa ini, abuse class resolve. Oh, ini is okay lah, no problem, tapi di sini bakalan dilanjutkan lagi. Nah, ini ya, nah, kalau buat saya kayak gini. Oke, kita lanjutin ini, enter. Oke, coba kita lihat ya di tabelnya, kita lihat di database ini, kita reload halaman. Reload halaman itu pakai ctrl shift R, dia langsung ke reload halaman. R itu untuk reload ini. Cek ya. Oke, sudah oke. Berarti di sini kayaknya udah tinggal reloadnya aja. Nah, ini ya. Ini kan table user. Coba kita cek di sini. Nah, sudah ada table products kita di sini. Ya, nah sudah nampil ya. Name, kategori, size, price, description. Oke, udah langsung jadi ya, tanpa harus kita manual. Selanjutnya ini kita bakalan membuat model kelas ya. Kita lakukan perintah seperti ini, php artisan make. Nah, karena kita akan membuat make model, kalau modelnya itu harus ini dianjurkan dan biasanya huruf depan diawali dengan huruf besar. Nah, produk. Oke, untuk filenya yang dibuat akan diletakkan di sini. Nah, ini dia ya, di add models product. Nah, ini dia. Jadi dengan kata lain,
si kelas model ini yang diwariskan ini namanya extend ya, diwariskan dari model. Artinya si produk inilah yang nanti mewakili table products ya, dan juga yang memiliki relasi antara products dengan table lain melalui inilah nanti dia. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini saya kasih komen CTRL tanda tanya membuat komen. Nah, saya kasih bikin sini melakukan registrasi nama table. Nah, ini harus dibikin pertama kali. Kita bikin protected. Nah, protected ini salah satu jenis aksesibilitas, karena ini kan basicnya PBO atau pemrograman berorientasi objek. Jadi aksesibilitas kita pakai ini protected untuk melindungi. Nah, selanjutnya variabel namanya VLabel ini ya. Ini wajib kalau table saya bikin table ini. Okay. Protected ini untuk mengasih tahu tabelnya apa. Nah, selanjutnya di sini kita sesuaikan dengan yang tadi telah kita buat, products ya. Selanjutnya kita melakukan registrasi nama field dari table products. Nah, ini kita bikin protected juga, protected. Nah, dollar VLabel sama dengan array titik koma. Nanti semua fieldnya bakalan di dalam ini ya. Kita kasih spasi, kita kasih enter aja. Nah, ini ya, biar lebih nampak nanti. Nah, di sini di dalam ini adalah key dari tabelnya yang ini ya. Nanti kita pakai name, kategori, size, price, description. Kalau yang ini di skip aja nggak apa-apa. Jadi karena ini kan label otomatis ya. Label itu bisa diisi bisa enggak ya. Nah, kita registrasi, karena ini key kita awali dengan kutip, kita bikin name. Nah, koma ini artinya melanjutkan key apa aja. Nama key selanjutnya apa, spasi name, kita bikin lagi lanjutannya kategori ya, koma size, koma spasi kutip lagi ya, size, price, koma description. Nah, ini ya, kalau tentang urutan sih nggak masalah ya, mau dia description depan atau kategori di paling belakang nggak apa-apa, asalkan dia sesuai dengan nama fieldnya ya. Tapi alangkah baiknya kan berurutan biar lebih mudah terbaca. Nah, kira untuk bagian sini sudah ya. Nah, sekarang kita mau membuat controller ya. Controller ini untuk melempar halaman atau logic bisnis. Logic bisnis arti maksudnya logic bisnis ini urusan logik yang kita butuhkan di sini di controller ini. Oh ya, selanjutnya ini ya 7 ini kan 7 ya. Nah, 8-nya ini ada skip. Ini melakukan registrasi nama controller di dalam web.php. Nah, ini berarti ini 9. Coba kita cek lagi ya, apakah sudah. Nah, ini ya. Nah, kalau saya sudah selesai di sini ya.
di cara verbisnya sudah oke. Sekarang bergeser ke sini start kit ya, kita kembali ke start kit, kita bergeser paling bawah. Nah ini kita ambil perintah untuk install bridge-nya ya, kita copy, baru kita tempel ke git base kita ini. Nah, ini kalau Ctrl V ini agak susah, agak jelek dia, jadi cantumkan dia CTRL. Ini agak susah ya, bagusnya itu klik kanan paste. Nah, di sini kita hilangkan yang ini. Nah ini pastikan perintahnya pas ya, php artisan bridge install ini ya. Ini udah oke, enter. Nah ini mungkin kita skip sebentar, tapi kita perhatiin ya pelan-pelan, mungkin beberapa saat kita perhatiin pelan-pelan. Nah kayak gini ya, ada bridge pilihan yang kau suka itu installnya kayak gimana. Nah kurang lebih bahasa Indonesia kayak gitu ya, ada blade, ada livewire. Nah kita pilih livewire yang ini ya, karena nanti diinstalkan ini blade dan mana ya, sorry, ini livewire, ini livewire for glass dengan Alpine ya. Kita pilih yang livewire saja, livewire ini. Nah sekarang bagian kedua, apakah kamu suka dark mode support? Nah ini pilihan bebas ya, mau yes atau no. Saya pilih yes aja deh. Nah yang kedua, mana testing framework yang kamu lebih suka? Nah ini direkomendasikan ya PHP Unit. Kita coba ya yang 0 dulu ya. Nah nanti mesinnya bakalan menginstal sendiri. Oke, bisa kita tinggalkan sebentar ini. Kita lanjutkan ke bagian sini, membuat controller ya. Nah kalau kita mau membuat, perintahnya itu php artisan spasi make. Nah titik 2, karena kita mau bikin controller, nah, kita bikin namanya sini controller. Nah ya. Nah selanjutnya kita kan mau bikin controller untuk produk ini ya. Kita awali dengan nama produk ya, P nya besar, dan dilanjutkan dengan C nya besar sini, karena ini dua kata, ini kan dua kata, jadi modelnya ini namanya Pascal case namanya. Maksudnya ini tulisannya formatnya Pascal case. Kata pertama itu huruf pertama depan besar, karakter kedua kecil. Nah kata kedua C-nya besar, lanjutkan ini kecilnya. Controller. Salah ya. Nah ini dia. Nah nanti filenya ini bakalan diinstal dan terletak di bagian sini http. Nah di sini controllers, di bagian sini nanti dia ya. Coba kita sembari menunggu hasil jadi. Nah ini ya, ini kita lihat dulu si, nah ini ya mau digenerate ya, ini mau digenerasi dia. Oke, kita kembali ke sini. Nah sekarang kita kembali ke bagian sini. Nah ini ya, mungkin pelan-pelan saya jelaskan. PHP ini
ini kata kunci awal, ya kan. Nah, yang di line 13 ini menyatakan namespace ini mengartikan dia keyword nama alamat atau nama folder, ya. Add-nya ini add yang ini ya, cuman dia sistemnya si framework Laravel ini huruf depannya bisa dibikin besar, ya, dianjurkan besar. HTTP yang ini, controllers yang ini. Nah, berarti foldernya di add HTTP controllers. Nah, inilah dia, ini dia. Nah, selanjutnya yang di paling bawah ini ada keyword yang namanya use. Ini keyword artinya menggunakan, ya. Ini kalau diperhatikan bahasa Inggrisnya ada lebih enak, maksudnya ada sedikit pelan-pelan bisa kita mengerti. Use, lanjut ya, use add HTTP controller. Nah, berarti kita memakai si controller yang ini sih sebenarnya, si controller ini, karena dia kita pakai dia ini sebagai parentnya yang diturunkan, extend ini extendnya diwariskan atau diturunkan ke produk controller. Artinya semua yang diisikan oleh ini bakal diturunkan ke sini, apapun itu isinya, meskipun dia kosong si controller ini, berarti di sini kosong, ya kan. Tapi coba kita lihat apa isinya si controller ini. Nah, kita masuk sini. Nah, masih banyak lagi ya. Ada namanya ini dia controller, tapi ada lagi parentnya lagi di sini. Ini ya, parent. Nah, parent base controller ini kan yang ini ya. Nah, dari sini beda lagi nih, use illuminate routing, beda ya, use illuminate routing controllers. As ini berarti mengubah sebagai apa, dia dirubah dia. Nanti kalau ibaratnya controller di sini dipakai controller sini, dia diturunkan anaknya namanya controller, bingung. Jadi menggunakan as, dia mengartikan alias atau sebagai apa, diubahlah namanya base controller. Jadi kalau ibaratnya dunia nyata dia kayak gini, bapak ya, bapak ada orang tuanya, nenek kah atau kakek kah. Nah, itu dia. Di sini kita akan gunakan use. Nah, ini lagi nih, ini namanya daerah untuk treat, ya. Mungkin ini sekedar kita tahu aja, ini adalah method ya. Ini maksudnya kelas-kelas treat, tapi hanya sekedar aja. Oke. Nah, selanjutnya di sini di dalam kelas ini ya, keyword membuat kelas ya. Nah, di sini kita bikin sebuah lanjutan ini, melempar ke halaman view atau blade, nah, melalui nama fungsi atau aksi. Nah, kita bikin public, karena ini kan PBO ya. Apa bedanya public tadi yang ini dengan yang si models ini? Nah, kalau protected ini kan dilindungin ya, bisa diwariskan, ya kan, dilindungin, itu protected ya. Tapi kalau public ini dia bisa diakses kemana aja, itu bedanya ya. Ini tipe aksesibilitas public ya. Mungkin ada yang public, protected, ada juga private. Baru dilanjutkan dengan fungsi ya. Kalau kita bikin fungsi harus di sini namanya function. Inilah fungsi yang kita buat sendiri ya. Ini fungsi bisa menyatakan aksi atau kemampuan. Nah, di sini kita bikin index. Nah, di sini kurang kawal. Ini artinya body blok kode. Ini ya, blok kode daerah sini. Ini berarti ini
ini di dalam fungsi inilah, kalau dalam fungsi ini berarti hanya kepemilikan si fungsi ini ya, dia beda lagi ke sini. Berarti semua isi blok di sini adalah kepemilikan si function index ya. Nah, enter, kita bikin return ini, artinya return ini untuk mengembalikan ya, return mengembalikan. Kita pakai sebuah fungsi lagi, view. Nah, ini kutip 2. Nah, isinya ini tadi ini view melempar sebuah tampilan. Ini alamat tampilan view-nya, ini datanya, dan ini mergernya di data. Kita pakai dua parameter. Parameter itu adalah variabel yang bisa diisi atau bisa tidak ya. Tapi kalau di sini mereka sudah kasih tahu kalau view-nya ini null, bisa diisi atau enggak, ini bisa diisi atau enggak, bebas. Nah, kita isi di sini alamat view-nya, kita bikin sesuaikan dengan nama. Kita kan pertama kali mau melempar sebuah kata produk ya, berarti di sini kita bikin nama foldernya dulu, products ya, titik index ya. Terus yang kita bikin di sini koma, ini artinya mau melanjutkan, koma itu melanjutkan ya, spasi. Nah, ada kita kirim sebuah data, bentukannya adalah array ya. Sini kita lempar sebuah data array. Nah, ini dia, enter, kita kasih key-nya page title. Nah, dan di sini kita kasih nilai produk. Nah, ini ya, berarti lempar ini fungsi namanya index, gunanya untuk melempar tampilan. Nah, tampilan alamatnya di folder products, nama filenya index. Nah, kalau ibaratnya dibilang view, berarti kan kita harus bergeser ke resource ini ya. Contoh ya, kita tutup dulu ya. Ini app tutup, database tutup, public tutup. Nah, berarti ke sini ya, resource. Nah, ada namanya fungsi, ada folder views namanya sini. Nah, ini ada beberapa file hasil dari instalan kita tadi ini. Ini ya, tiba-tiba ada aja. Kita biarkan ya. Tapi nanti kita ulas ya. Views. Nah, di sini kita bikin satu folder namanya product. Products ini ya. Nah, ini foldernya. Titik ini untuk mengakses, titik ini artinya apa isi dalam folder ini, atau mau mengakses apa isinya, mau file kah atau sebuah fungsi kah. Kebetulan ini melempar sebuah halaman, berarti ini adalah file, berarti kita isi dengan file. Klik kanan ya, klik kanan, new file. Nah, kita bikin index, karena ini sebuah tampilan index titik. Nah, kita bikin formatnya blade titik hp. Nah, ini ya. Sekarang coba kita cek dulu bagaimana keberhasilannya ini. Nah, kita coba cek pelan-pelan di route ini ya. Nah, di route ini ada out ini ya, ada file tambahan, ada web. Nah, coba kita cek. Nah, ini tambahannya. Coba kita masuk dulu ya. Nah, ini filenya. Ini yang file awal ya. Ini tampilan awal. Kita belum apa-apain. Nah, kita coba refresh. Apa sesuatu nanti yang berubah di sini? Kita reload, ctrl shift r. Nah, kita coba cek apa yang terjadi. Kita tunggu sebentar ya, karena memang kebetulan jaringannya memang susah, saya susah. Nah, ini ada sebuah navigasi, ada login, ada register, tiba-tiba ada aja ya. Nah, ini dari mana kira-kira? Nah, ini kan
dalamannya kan ini kan URL-nya ke sini. Kalau menyangkut tentang ini ya, ini namanya alamat URL, tempat alamat URL ya. Coba kita masuk ke sini, kita masuk ke route web ini ya. Nah, view ini berarti slash ini untuk menyatakan yang tadi ini ya. Inilah tadi dia ngasih tahu pertama kali slash, inilah dia. Nah, selanjutnya kita lihat dia lemparkan sebuah halaman view ini ya. Nah, coba kita cek di sini welcome. Nah, tiba-tiba banyak aja kan. Nah, di sini ada beberapa file yang kita perlu pahamin. Nah, pertama kali di sini ada ini dolar if. Ini namanya, kalau ada dolar ini namanya direktif sebutannya ya. Terus kita sambung ya kalimatnya. Jika ada route hash login, berarti di sinilah tampilannya. Ada beberapa. Nah, ini ada komponen, ini nama sebutannya komponen ya. Ini cara memanggil sebuah komponen. Komponennya pertama kali sebutannya ini Livewire. Nah, alamatnya ini di mana asalnya nih? Kita coba telusuri ya. Kita lihat di views ini ya, Livewire. Nah, ini dia Livewire ya. Nah, ada titik 2, artinya ini titik 2 ini untuk ada kegeser. Nah, ini ya. Ini Livewire titik 2, dia mengarah ke folder apa ya kan. Terus isinya di sini welcome. Nah, kalau titik ini mengatakan apa kelanjutannya. Nah, di sini ada navigasi, berarti ke sinilah dia navigation. Coba kita cek. Nah, langsung dikasih tahu di sini ya. Ada di sini add ini seperti yang saya bilang tadi, ini adalah direktif ya, direktif. Nah, direktif kita sambungkan lah ini ya, nama fungsinya. Out ini artinya jika sudah dia autentikasi, artinya kalau dia sudah terregistrasi atau login, dia langsung diarahkan ke halaman ini A. Ini mengarahkan ke URL dashboard ya. Selain itu ini add else, selain itu artinya. Nah, selain itu berarti halaman login ya. Ada lagi nih if, jika memiliki register dilemparlah ke sini. Nah, inilah yang tampilan yang tadi itu yang di sini. Oke.